Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Jaler Wijayanto. Sebuah kisah yang berjudul Korban Pesugihan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kala itu Mas Yanto harus kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik ternama. Kehidupan mereka yang awalnya sejahtera dan serba berkecukupan, perlahan-lahan berganti dengan hidup yang penuh kesulitan. Uang tabungan yang selama bertahun-tahun dikumpulkannya untuk membangun rumah impian mereka berdua, akhirnya habis tidak tersisa, hanya dalam waktu yang singkat. Hal itu terjadi karena Mas Yanto yang saat itu tidak bekerja dan mencoba memulai usahanya di bidang kuliner. Selain mengalami masalah kesulitan ekonomi, Mas Yanto dan juga Mbak Yuni sempat mengalami kejadian-kejadian janggal yang berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata, dan bahkan hampir saja menjadi korban dari seseorang yang bersekutu dengan makhluk gaib. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan dalam usaha yang dijalaninya, pasangan suami istri tersebut tidak menyerah. Mas Yanto dan Mbak Yuni pun mencoba peruntungan lain dengan membuka usaha dagang lainnya. Dan saat itu yang dipilihnya adalah berjualan pakaian pria dan wanita dewasa di sebuah pasar yang ada di daerah Jakarta Barat. Setelah beberapa bulan menjalani usaha tersebut, semangat pun kembali mereka dapatkan. Ketika hasil penjualan pakaian yang dari usaha yang mereka berdua jalankan itu mendapat keuntungan yang lumayan banyak. Akan tetapi baru saja beberapa bulan mereka merasakan hasil dari usaha dagang mereka. Mas Yanto dan Mbak Yuni pun kembali mendapatkan sebuah masalah. Pasangan suami istri yang kala itu belum dianugerahi seorang anak itu mengalami kerugian yang sangat besar karena modal usaha mereka dibawa lari oleh orang yang sudah sangat mereka percayai. Untuk mendapatkan barang dagangan dengan kualitas yang bagus serta harga yang lumayan murah, Mas Yanto dan Mbak Yuni pun mendapatkan supplier barang yang terbilang cukup ramah di kantong. Dan setelah beberapa kali melakukan transaksi belanja dengan baik, akhirnya Mas Yanto pun tergiur dengan barang yang ditawarkan oleh seorang supplier yang menjadi satu-satunya sumber mereka mendapatkan pakaian pria dan wanita dewasa itu. Kala itu orang yang bernama Gunawan, yang sudah 4 bulan terakhir dikenal baik oleh Mas Yanto dan juga Mbak Yuni itu, menawarkan jumlah barang berupa kaos oblong dan celana jeans yang terbilang sangat murah. Walau saat itu Gunawan menawarkan barang tersebut dengan kualitas yang sangat banyak, tetapi memang memiliki harga di bawah pasaran distributor pada masa itu. Setelah beberapa hari merundingkan tentang usaha dagang mereka, akhirnya Mas Yanto dan Mbak Yuni pun sepakat untuk mengambil barang yang sudah beberapa hari lalu ditawarkan oleh Gunawan. Hari itu sekitar pukul 2 siang, Gunawan datang dengan mobil box berwarna hitam yang biasa dia gunakan untuk mengantar barang. Kedatangan Gunawan saat itu ingin menunjukkan barang-barang yang ditawarkannya beberapa hari lalu. Mas Yanto yang sudah sangat percaya kepada Gunawan pun merasa sangat senang melihat barang-barang tersebut. Walau saat itu barang yang dibawa Gunawan akan diantar ke pasar Kebayoran Lama terlebih dahulu, karena langganannya di sana sudah memesan barang itu 3 hari sebelumnya. "Ini mas, barangnya seperti ini," ujar Gunawan sambil membuka pintu belakang mobil box yang digunakannya. "Mantap kan? Ini bukan barang biasa mas, barang mewah, tapi harganya ramah," imbu Gunawan sambil membawa beberapa kaos, baju kemeja dan juga celana jeans dari dalam mobil box tersebut. "Ini barang biasanya dijual di mal-mal besar mas. Mall Blok M aja ngambil ke kita kok," seru Gunawan yang terus berusaha meyakinkan Mas Yanto. Karena melihat barang yang dibawa oleh Gunawan itu memang barang yang memiliki kualitas tinggi, Mas Yanto dan Mbak Yuni pun semakin merasa yakin dengan penawaran Gunawan tersebut. "Apa nggak bisa beli separuh mas? Masa iya kita harus beli barang satu mobil box penuh?" tanya Mas Yanto yang mencoba bernegosiasi dengan Gunawan. "Wah nggak bisa Mas Yanto, kita ini main di partai besar, kan sudah jelas kalau sampean hitung. Harga ecerannya dengan harga borongan, selisihnya jauh mas," balas Gunawan sambil memamerkan baju kemeja yang memang terlihat sangat bagus dengan kualitas bahan yang sangat baik juga. "Kalau sampean mau, hari ini sampean bayar, dan saya buatkan notanya. Besok siang lah,
barang langsung saya bawa ke sini, ujar Gunawan sambil melipat kembali ke meja yang tadi ditunjukkannya. Barang ini langka, Mas. Barang ini susah nyarinya, belum tentu nemu setahun sekali. Ibu Gunawan yang semakin membuat Mas Yanto dan Mbak Yuni tergiur. Gimana, Dek? Tanya Mas Yanto yang mencoba menanyakan istrinya untuk lebih meyakinkan dirinya. Besok saja Mas Gunawan, barang datang, langsung kita bayar. Gimana? Sahut Mbak Yuni yang membuat Gunawan hanya tersenyum. Dengar nih Mbak, ini kalau bukan karena kita udah kenal akrab, nggak mungkin saya nawarin barang ini. Kan saya udah bilang dari awal, saya pasti bantu deh buat gedein usaha Mas Yanto dan Mbak Tri. Saya yakin, bulan depan sampean berdua langsung bisa sewa kios dengan keuntungan dari barang yang sampean ambil ini. Balas Gunawan yang terus berusaha meyakinkan Mas Yanto dan juga Mbak Yuni. Ya sudah Mas, biar saja, tapi barangnya minta diantar ke rumah, ujar Mbak Yuni kepada Mas Yanto dengan perlahan. Kamu yakin, Dek? Tanya Mas Yanto, yang kembali bertanya kepada istrinya. Yakinlah, kita kan udah kenal baik sama Mas Gunawan. Dengan harapan yang sangat besar karena terbuai oleh angan-angan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, Mas Yanto dan Mbak Yuni pun mantap untuk membayar barang yang belum ada di tangan mereka. Sebuah masalah baru pun datang menghampiri kehidupan pasangan suami istri yang sangat giat dalam bekerja itu. Setelah mereka menyerahkan semua uang simpanan mereka kepada Gunawan. Setelah menandatangani nota pembelian dan menyerahkan uang kepada Gunawan, Mas Yanto pun merasa ada sesuatu yang janggal pada dirinya hari itu. Karena semua sudah terjadi, Mas Yanto pun lalu membuang jauh pikiran negatifnya yang sempat berprasangka buruk kepada Gunawan hari itu. Gunawan pun pergi dengan membawa uang yang jumlahnya cukup banyak dan hanya meninggalkan 3 potong kemeja berwarna putih, 3 potong celana jeans ukuran orang dewasa, dan setengah lusin kaos oblong dengan merek ternama kala itu. Keesokan harinya Mbak Yuni yang biasa ikut ke pasar untuk bergantian menjaga barang dagangannya pun memilih tinggal di rumah untuk menunggu kedatangan Gunawan. Gunawan yang sudah beberapa kali datang ke rumah Mas Yanto dan juga Mbak Yuni itu juga sudah dikenal oleh para tetangga yang tinggal di sekitar rumah kontrakannya. Ketika hari semakin sore, Mbak Yuni pun mulai merasa gelisah. Gunawan yang berjanji akan datang ke rumahnya itu tidak juga muncul dari tadi. Sekitar pukul 8 malam, Mas Yanto yang pulang dari pasar dengan wajah ceria seketika menjadi resah karena dia belum melihat tumpukan barang yang dijanjikan oleh Gunawan di rumahnya. Dan akhirnya pasangan suami istri itu mulai merasa takut jika Gunawan tidak menepati janji. 3 hari sudah berlalu dari hari di mana Mas Yanto menyerahkan semua uang simpanannya untuk membeli barang yang sudah dijanjikan oleh Gunawan. Tapi hingga pukul 3 sore, Gunawan juga tidak kunjung datang ke rumah Mas Yanto dan Mbak Yuni. Rasa kesal bercampur rasa pasrah pun mulai dirasakan oleh keduanya. Karena hingga malam hari, Gunawan tidak juga kunjung datang ke rumah mereka berdua. Jangan-jangan kita kena tipu sama Gunawan, Dik, ujar Mas Yanto sambil memegangi kepalanya. Aduh Mas, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kalau sampai itu terjadi, nasib kita bagaimana Mas? Balas Mbak Yuni yang di wajahnya tidak lagi tampak sebuah keceriaan. Kurang ajar itu Gunawan. Awas saja kalau sampai dia tidak datang, gerutu Mas Yanto dengan kedua tangannya yang mengepal. Beberapa hari kemudian hal yang sangat ditakutkan oleh Mas Yanto dan juga Mbak Yuni pun terjadi. Kedatangan Gunawan yang sangat mereka nanti-nanti itu tidak pernah mereka temui. Hingga akhirnya pasangan suami istri itu memutuskan untuk berhenti berdagang. Selain sudah tidak lagi memiliki modal dan uang simpanan, hasil penjualan yang masih mereka jalani selama beberapa waktu itu tidak dapat untuk diputarkan kembali. Karena saat itu, mereka hanya menggantungkan hidup dari hasil mereka berdagang. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Mas Yanto pun juga menggunakan uang dagangannya untuk mencari keberadaan Gunawan. Hingga akhirnya Mas Yanto dan Mbak Yuni pun menyerah dan pasrah dengan keadaan. Beruntungnya mereka berdua tidak saling menyalahkan satu sama lain, karena memang pada waktu itu mereka memberikan uang tersebut atas kesepakatan mereka berdua. Hari-hari sulit pun mulai dijalani pasangan suami istri yang juga sangat mendambakan hadirnya seorang buah hati itu. Dengan keterpurukan ekonomi mereka, keduanya pun sepakat untuk bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan hidup mereka di kota Jakarta. 3 bulan berlalu dari hari di mana harapan dan angan-angan Mas Yanto serta Mbak Yuni dibawa terbang tinggi oleh Gunawan. Keduanya sudah mulai kembali bangkit dan perlahan melupakan orang yang telah membuat kehidupan mereka berantakan kala itu.
Mbak Yuni yang mulai bekerja di sebuah pasar sayuran di daerah Jakarta Barat, yang sering disebut warga dengan pasar kaget itu, mulai mendapat penghasilan dari kerja kerasnya membantu Bu Ningsi yang memiliki warung sayur cukup besar. Sementara Mas Yanto sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan juga memiliki penghasilan dari pekerjaannya itu. Seiring berjalannya waktu, Mbak Yuni yang memang sangat rajin dalam bekerja itu mulai mendapatkan tawaran usaha dagang dari Bu Ningsi. Saat itu ada sebuah kios kosong tepat di sebelah kios yang sudah disewa Bu Ningsi lebih dari 5 tahun lamanya. Tawaran usaha dengan sistem bagi hasil itu pun disambut baik oleh Mbak Yuni. Apalagi saat itu Bu Ningsi juga mengatakan, jika nanti Mbak Yuni sudah memiliki modal, maka usaha warung sayurannya tersebut dapat dijalankan secara mandiri. Kabar baik itu pun disambut gembira oleh Mas Yanto. Dia tidak menyangka jika akan bertemu dengan orang sebaik Bu Ningsi yang mau membantunya di saat-saat sulit dalam kehidupannya. Singkat cerita, Mbak Yuni pun mulai membuka kiosnya sendiri dengan modal awal yang diberikan oleh Bu Ningsi. Walaupun mereka berjualan dagangan yang sama dan di tempat yang sama pula, tapi kedua warung sayur yang menjual beraneka sayuran serta bumbu-bumbu dapur dan juga bahan makanan lainnya pun selalu ramai didatangi pembeli. Bahkan sebelum jam 12 siang, baik Mbak Yuni dan juga Bu Ningsi sudah menutup warung sayurnya untuk pulang dan beristirahat. Semakin hari usaha warung sayuran yang dikelola oleh Mbak Yuni pun semakin ramai pembeli. Hingga akhirnya Mas Yanto pun memilih membantu istrinya berjualan di pasar yang berada di lingkungan padat penduduk itu. Hal sama pun terjadi dengan warung milik Bu Ningsi. Walaupun warung di sebelahnya ramai, tapi warung Bu Ningsi pun tidak pernah sepi pembeli dan dagangan yang dibawanya selalu habis terjual. Beberapa bulan kemudian, Mbak Yuni yang sudah mendapatkan modal dari hasil dia berjualan pun mengutarakan maksudnya untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh Bu Ningsi. Dan dengan senang hati dan rasa bangga, Bu Ningsi pun menerima uang yang dulu diberikan kepada Mbak Yuni sebagai modal awal itu. Alhamdulillah, kamu memang hebat, Tri. Kamu sudah berhasil mengelola uang ini dengan baik. Saya sangat kagum dengan kerja keras kamu, dan saya bangga sama kalian berdua. Ujar Bu Ningsi dengan wajah berseri-seri ketika mengetahui jika kini Mbak Yuni dan juga Mas Yanto akan memulai usaha dagangnya dengan modal yang mereka miliki sendiri. Jadi mulai minggu depan uang sewa kiosnya kamu bayarkan langsung ke Pak Pendi ya, Tri. Bilang saja kamu sudah mandiri sekarang. Alhamdulillah, Ibu senang sekali hari ini. Ujar Bu Ningsi yang malah membuat Mas Yanto dan Mbak Yuni merasa sangat sungkan dengan semua kebaikan yang diberikan oleh Bu Ningsi kepada mereka. Terima kasih banyak ya Bu, saya dan istri. Saya berutang budi yang sangat besar kepada Bu Ningsi dan keluarga, karena biar bagaimanapun, berkat bantuan Ibulah, kami sekarang bisa mulai mandiri. Ujar Mbak Yuni yang merasa sangat terharu dengan kebaikan dari seorang perempuan parubaya yang belum lama dikenalnya itu. Sama-sama, Tri. Yang penting sekarang kamu harus lebih rajin lagi, karena kamu harus membayar uang sewa kios ini sendiri, dan kamu juga harus menabung untuk kelahiran bayimu nanti. Ujar Bu Ningsi sambil mengusap perut Mbak Yuni. Iya Bu, balas Mbak Yuni sambil tersipu malu. Kamu kan lagi hamil muda, jangan terlalu lelah, Tri. Jaga kesehatan kamu, dan kamu juga harus sering pergi ke bidan untuk mengetahui perkembangan janinmu itu. Ujar Bu Ningsi yang kembali membuat Mbak Yuni tersipu malu. Walau merasa sangat senang dan penuh bahagia hari itu, tapi Mbak Yuni merasa aneh dengan Bu Ningsi. Entah mengapa dia mengatakan jika Mbak Yuni sedang hamil saat itu. Padahal Mbak Yuni sendiri belum tahu akan hal itu, kalau dia sudah mulai merasakan tanda-tanda kehamilannya. Aku kok heran dengan Bu Ningsi ya, Mas? Kok dia tadi bilang kalau aku hamil ya? Tanya Mbak Yuni kepada Mas Yanto di saat mereka sedang bersantai di rumahnya. Kamu itu bagaimana sih, Dek? Ya pastilah Bu Ningsi tahu. Dia kan juga seorang ibu yang pernah mengandung, dan dia pasti tahulah ciri-ciri orang hamil, karena dia sudah berpengalaman. Kan Bu Ningsi juga punya anak perempuan, dan dia sudah punya cucu. Balas Mas Yanto yang memang masuk di akal. Tapi apa kamu hamil beneran, Dek? Aku sudah 3 minggu gak haid, Mas, dan mulai mual juga kalau pagi. Jawab Mbak Yuni yang membuat Mas Yanto merasa sangat senang mendengar apa yang baru saja dikatakannya itu. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa punya anak, Dek. Balas Mas Yanto yang merasa sangat bahagia malam itu. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Mbak Yuni pun semakin besar. Karena hal itulah,
Mas Yanto mengambil alih warung sayur yang selama ini lebih banyak dipegang oleh istrinya tersebut. Untuk memudahkan usahanya, Mas Yanto dan Mbak Yuni pun sepakat mencari seseorang untuk membantu Mas Yanto berdagang di pasar setiap harinya. Beberapa bulan pun berlalu, semua terasa baik-baik saja. Tidak ada satu permasalahan pun yang hadir di dalam kehidupan Mas Yanto dan Mbak Yuni kala itu. Warung sayurannya terlihat lebih ramai lagi, dan juga Bu Ningsih lebih sering menjenguk Mbak Yuni di rumahnya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. 9 bulan pun berlalu begitu cepat. Hari perkiraan kelahiran dari buah hati Mas Yanto dan Mbak Yuni pun semakin dekat. Dan kedua calon orang tua itu pun tidak sabar menunggu buah hati mereka hadir dalam pelukannya. Karena kedua orang tua Mbak Yuni dan juga Mas Yanto berada di kampung halaman mereka, maka yang dapat mereka mintai bantuan adalah para tetangga terdekatnya. Selain itu, Bu Ningsih yang terlihat ikut bahagia menjelang kelahiran buah hati Mbak Yuni itu pun mulai ikut mempersiapkan semuanya. Walau merasa sangat sungkan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bu Ningsih, tapi Mas Yanto dan juga Mbak Yuni pun merasa sangat bahagia. Bagaimana tidak? Pasangan muda yang jauh dari sanak saudara dan juga kedua orang tua mereka itu tidak pernah menyangka akan mendapatkan sosok ibu sekaligus orang tua seperti Bu Ningsih di tanah perantauan kota Jakarta. Jakarta tanggal 22 Januari 1999 menjadi hari bahagia yang sangat dinanti-nantikan oleh Mas Yanto dan juga Mbak Yuni. Setelah 5 tahun lebih hidup berumah tangga, akhirnya mereka berdua pun dikaruniai seorang bayi perempuan yang lahir dalam keadaan normal. Setelah melalui cobaan-cobaan berat dan mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya mereka pun kembali mendapatkan kebahagiaan yang seolah menghapuskan pengalaman pahitnya setelah ditipu mentah-mentah oleh Gunawan. Dengan kehadiran sang buah hati, Mas Yanto pun semakin giat dalam bekerja. Dia bersama Dedi yang saat itu menjadi orang kepercayaannya pun memulai kegiatan belanja di pasar induk lebih awal dari biasanya. Mas Yanto pun mulai menambah barang dagangannya, hingga warungnya semakin terlihat lebih besar dari warung milik Bu Ningsih. Bu Ningsih sendiri seolah tidak terganggu dengan kemajuan dari warung milik Mas Yanto dan juga Mbak Yuni kala itu. Bahkan Bu Ningsih mengusulkan kepada Mas Yanto supaya membuka warungnya seharian penuh dan menambah lagi barang-barang dagangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Usulan dari Bu Ningsih pun diterima baik oleh Mas Yanto setelah sebelumnya berunding dengan istrinya. Dan dengan menambah lagi orang yang bekerja membantunya, usaha warung sayuran dan bahan makanan tersebut pun dapat meningkat dengan pesat hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Akan tetapi di balik meningkatnya usaha warung milik Mbak Yuni dan juga Mas Yanto, ada sebuah permasalahan baru yang membuat kebahagiaan yang baru saja dirasakan oleh pasangan suami istri itu seolah sirna. Saat itu di usia putrinya yang sudah menginjak 5 bulan, kejadian yang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah diharapkan pun mendatangi Mas Yanto dan juga Mbak Yuni. Buah hati yang sangat disayanginya itu tiba-tiba saja mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Selain mengalami demam, muncul lebam berwarna biru kehitaman di bagian leher, dada, dan kaki dari bayi perempuan yang sangat menggemaskan itu. Dan yang membuat Mas Yanto dan Mbak Yuni merasa sangat sedih adalah kepergian dari buah hatinya itu untuk selamanya. Setelah demam tinggi yang dialami bayi mungil tersebut yang disertai munculnya lebam berwarna biru kehitaman di tubuhnya. Baru saja beberapa bulan merasakan kebahagiaan, namun cobaan hidup kembali harus dirasakan oleh Mbak Yuni dan Mas Yanto. Dan untuk menghilangkan kesedihannya, Mbak Yuni pun memilih kembali menyibukkan dirinya di pasar dengan ikut berjualan dan mengurus warung sayuran yang dirintisnya sedari dia bekerja, membantu usaha milik Bu Ningsih. Kehidupan Mas Yanto dan Mbak Yuni pun kembali normal. Hari-hari mereka lalui di pasar dengan bergantian menjaga warungnya. Dedi dan Desi yang masih membantu Mas Yanto serta Mbak Yuni pun terlihat makin bersemangat dalam bekerja. Karena tidak ingin kehilangan waktu bersama, Mas Yanto pun mulai mengatur jadwal mereka untuk bergantian berada di pasar. Mas Yanto dan Dedi mulai tugas berbelanja ke pasar induk pada jam 2 pagi dan pulang pada jam 8 pagi. Lalu Mbak Yuni dan Desi datang pada pukul 6 pagi di saat-saat sedang ramai pembeli dan pulang pada pukul 3 sore. 2 bulan sudah berlalu dan kesedihan pun sudah tidak lagi tampak di wajah Mbak Yuni serta Mas Yanto. Selain itu mereka berdua juga mendapatkan kabar gembira dari Bu Ningsih yang selama ini sudah dianggap sebagai orang tua mereka sendiri. Kabar baik yang disampaikan oleh Bu Ningsih itu
semakin membuat Mbak Yuni bersemangat dalam usahanya. Ya, kabar baik itu adalah kabar tentang Bu Ningsih yang akan membuka warung cabang di 2 pasar kaget yang juga masih berada di daerah Jakarta Barat. Hari ini kalian tidak usah buka sampai sore, Tri, karena kalian harus datang ke warung baru Ibu yang ada di Jalan Hijau dan di Jalan Tinggi. Pinta Bu Ningsih yang disambut dengan senang hati oleh Mbak Yuni. Iya dong, Bu, saya mau lihat warung Ibu dan saya juga akan mengikuti jejak Ibu nantinya. Balas Mbak Yuni yang membuat Bu Ningsih ikut tersenyum. Ya harus dong, Tri. Selama kita berusaha, pasti kita bisa. Ucap Bu Ningsih penuh semangat. Beberapa bulan kemudian Mbak Yuni pun jatuh sakit. Awalnya Mbak Yuni hanya sekedar mengalami demam yang disertai flu dan batuk. Tapi dalam beberapa hari berikutnya sakit yang dialami oleh istri Mas Yanto itu terlihat semakin parah. Sudah 2 minggu setelah dia jatuh sakit, Mbak Yuni pun hanya berdiam diri di rumah. Tubuhnya yang padat berisi pun perlahan-lahan terlihat semakin kurus dan mulai muncul lebam berwarna biru kehitaman di bagian tubuh Mbak Yuni. Selain itu dia pun mulai mengalami kejadian-kejadian janggal yang belum pernah dia alami sebelumnya. Malam itu sekitar pukul 11, Mbak Yuni bermimpi didatangi oleh Bu Ani dan seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba hijau serta memakai banyak perhiasan emas di tubuhnya. Perempuan yang sangat cantik itu berdiri di belakang Bu Ningsih dan terus tersenyum ke arah Mbak Yuni. Sementara itu Bu Ningsih yang biasanya terlihat ramah dan selalu tersenyum, malam itu tampak berbeda sekali. Sorot matanya tajam dan wajahnya sangat menakutkan dengan tatapan mata yang seolah-olah dipenuhi dengan kebencian. Tapi anehnya, Mbak Yuni merasa mimpi itu seolah nyata dialaminya. Karena dalam mimpinya itu, dia juga melihat Mas Yanto yang sedang tertidur pulas tepat di sampingnya. Selain itu Mbak Yuni pun masih merasakan sakit yang dialami di sekujur tubuhnya, sama seperti ketika dia belum tertidur malam itu. Suara ketukan pintu yang tiba-tiba membuat Mbak Yuni tersadar, tapi yang membuat perempuan muda itu kebingungan adalah posisi dia masih sama seperti tadi, ketika Bu Ningsih dan perempuan berkebaya hijau tadi datang. Bulu kuduk Mbak Yuni pun meremang. Ketika dia kembali mendengar suara pintu rumahnya kembali diketuk, dan ketika merasa takut datang menyelimutinya, Mbak Yuni pun langsung membangunkan Mas Yanto. Mas, bangun, ada yang mengetuk pintu rumah kita. Ujar Mbak Yuni sambil menepuk-nepuk wajah suaminya dengan perlahan. Kenapa, Dek? Badanmu sakit lagi? Tanya Mas Yanto yang dengan sigap langsung terbangun. Iya Mas, tapi bukan itu. Barusan aku mendengar ada orang mengetuk pintu rumah kita. Balas Mbak Yuni menjelaskan dengan suara lirih. Coba aku lihat dulu ke depan. Dengan rasa kantuknya, Mas Yanto pun berjalan ke arah depan rumahnya untuk memeriksa siapakah yang mengetuk pintu rumahnya malam-malam begini. Dan betapa terkejutnya Mas Yanto ketika hembusan angin kencang menerpa tubuhnya sesaat setelah dia membuka pintu rumahnya. Bulu kuduk Mas Yanto pun seketika itu juga berdiri. Rasa takut pun datang hingga Mas Yanto kembali menutup pintu rumahnya rapat-rapat lalu menguncinya. Dengan langkah yang tergesa, Mas Yanto kembali ke dalam kamarnya dan mengatakan kepada istrinya jika tidak ada siapa-siapa di luar sana. Karena waktu semakin malam dan Mas Yanto harus pergi ke pasar induk pada pukul 2 nanti, akhirnya Mas Yanto pun kembali tertidur pulas meninggalkan Mbak Yuni yang tidak dapat memejamkan kedua matanya karena rasa nyeri di sekujur tubuhnya. Ketika Mas Yanto sudah kembali tertidur lelap, Mbak Yuni pun kembali mengalami kejadian janggal. Suara ketukan pintu yang terdengar bersama suara Bu Ningsih memanggil namanya mulai terdengar dengan jelas di telinganya. Saat itu sebenarnya Mbak Yuni ingin membangunkan kembali Mas Yanto, tapi melihat lelah dan kantuk di wajah suaminya itu, dia pun memilih untuk membukakan pintu rumahnya. Baru saja Mbak Yuni berjalan keluar dari dalam kamarnya, tiba-tiba dia mencium wangi bunga melati yang sangat menyengat. Bersamaan dengan itu terdengar kembali suara Bu Ningsih yang dengan jelas memanggil namanya dan memintanya untuk membukakan pintu rumahnya. Walau seluruh tubuhnya terasa sangat nyeri dan sakit, tapi perlahan-lahan Mbak Yuni memaksa kakinya untuk melangkah, karena suara Bu Ningsih yang sedari tadi terus saja memanggilnya. Walau diselimuti rasa takut di hatinya, tapi Mbak Yuni terus melangkah dengan satu tangan yang bertumpu pada dinding rumahnya. Dan begitu sampai di depan pintu, wangi menyengat bunga melati pun tiba-tiba menghilang dan berganti dengan bau anyir darah yang langsung membuat Mbak Yuni merasa sangat mual. Walaupun begitu, Mbak Yuni terus mencoba meraih gagang pintu.
dan dengan sekuat tenaga mulai memutar anak kunci yang selalu digantung pada lubang kunci pintu tersebut. Saat sebelum anak kunci yang sudah 1 kali diputar oleh Mbak Yuni itu terbuka, Mas Yanto tiba-tiba memegang tangannya seraya memberi isyarat kepada Mbak Yuni untuk diam dan tidak bersuara. Entah karena merasa terkejut dengan kehadiran suaminya atau karena hal lain, tubuh Mbak Yuni pun mulai gemetar dan wajahnya terlihat sangat pucat. Mas Yanto yang merasa sangat khawatir dengan keadaan istrinya itu, langsung menggendong tubuh kurus sang istri dan perlahan-lahan berjalan kembali ke kamarnya. "Aku tadi melihat seorang perempuan, Mas, dari balik gorden jendela, Mas," bisik Mbak Yuni yang mulai menangis saat itu. "Itu bukan orang, Dek. Gak mungkin ada orang yang mau bertamu pada jam 12 seperti ini. Jangan tinggalin aku di rumah sendiri ya, Mas. Aku takut, Mas." "Iya, Dek. Aku akan menjagamu. Sekarang sebaiknya kamu tidur ya." Tidak lama kemudian Mbak Yuni pun dapat tertidur dengan pulas hingga adzan subuh terdengar berkumandang pagi itu. Hari itu Mas Yanto yang tidak belanja sayuran dan membuka warungnya meminta Dedi dan juga Desi untuk datang ke rumahnya karena dia merasa sepi dan mulai sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Dedi dan Desi yang juga merasa sangat prihatin dengan kondisi Mbak Yuni saat itu pun membantu Mas Yanto di rumahnya sambil menemani Mas Yanto dan juga Mbak Yuni. "Mas, dulu saudaraku pernah sakit seperti Mbak Tri juga loh, Mas. Tubuhnya tiba-tiba kurus dan sering bermimpi buruk hingga sering diganggu setan, Mas," ujar Dedi yang membuat Mas Yanto terkejut. "Shh, ngomongnya pelan-pelan, Yung. Nanti istriku dengar," balas Mas Yanto sambil menempelkan jari telunjuk di depan bibirnya. "Semalam aku dan istriku juga mengalami hal-hal aneh, Yung. Nih lihat, jadi merinding aku kalau cerita," Ibu Mas Yanto yang membuat Dedi juga terkejut. "Mas Yanto, mimpi apa mengalaminya langsung?" tanya Dedi penasaran. "Aku mengalaminya langsung, Yung. Semalam saya juga dapat mimpi yang aneh banget, Mas. Saya bermimpi melihat perempuan cantik dengan baju hijau, kayak baju orang Sunda atau orang Jawa gitulah pokoknya. Tapi perempuan itu punya 2 taring tajam dan matanya terlihat bersinar merah, Mas. Dia ada di dalam warung kita, sambil terus memandang ke arah Mas Yanto dan Mbak Tri. Di tempat Mas Yanto dan Mbak Tri biasa berada saat di warung," ujar Dedi menceritakan perihal mimpi yang dialaminya semalam. Dari arah kamar, Desi pun menyambung apa yang baru saja diceritakan oleh Dedi. Desi yang tadi berada di dalam kamar Mbak Yuni pun langsung keluar ketika mendengar apa yang Dedi dan Mas Yanto katakan tadi. "Kok mimpi kita bisa sama, Yung? Semalam aku juga mimpi melihat perempuan cantik dengan kebaya hijau dan memakai banyak emas di leher dan juga kedua tangannya," ujar Desi menceritakan. "Lah, kok bisa sama begitu ya? Apa jangan-jangan ada yang gak suka sama usaha warungku ya?" seru Mas Yanto yang mulai merasa adanya hal janggal yang menimpa istrinya. "Mending Mas Yanto cari orang pintar aja, Mas," bisik Dedi yang juga langsung dimengerti oleh Mas Yanto dan Desi saat itu. "Kamu ada kenalan gak, Yung? Kalau ada, tolong antarkan saya ke rumah Ustadz atau Kiai gitu, Yung," balas Mas Yanto sambil menatap ke arah Dedi penuh harap. "Ada, Mas. Yang kenal sih kakak saya. Sekarang coba saya tanya ke kakak saya dulu ya, di mana rumah Pak Ustadz itu." "Iya, Yung, tolong ya. Sebelumnya terima kasih loh, Yung. Maaf, saya jadi merepotkan kamu." "Desi, kamu tolong temani istriku dulu ya. Nanti kalau Dedi sudah dapat alamatnya Pak Ustadz, saya mau langsung ke sana." "Iya, Mas, tenang saja. Tapi saya belanja dulu ya. Mau bikin makanan buat Mbak Tri, sama mau masak buat Mas Yanto." Sekitar pukul 1 siang, Dedi pun kembali datang ke rumah Mas Yanto dengan membawa kabar baik. Dedi mengabarkan jika dia sudah mendapatkan alamat Ustadz tersebut. Dan sehabis asar nanti, Mas Yanto langsung diajak ke rumah Ustadz tersebut. Sebenarnya jarak rumah Ustadz yang dimaksud oleh Dedi tidaklah terlalu jauh dari rumah Mas Yanto. Hanya sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Setelah meminta izin kepada Mbak Yuni, Mas Yanto dan Dedi pun langsung berangkat menuju ke rumah seorang Ustadz yang bernama Amin Alim, dan biasa dipanggil dengan panggilan Ustadz Amin. Orang asli daerah setempat itu memang sudah dikenal biasa mengobati orang yang mengalami gangguan-gangguan non-medis atau penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib. Sesampainya Dedi dan Mas Yanto di rumah Ustadz Amin, mereka berdua harus menunggu agak lama untuk dapat bertemu dengan beliau. Tapi yang membuat Dedi dan juga Mas Yanto terkejut adalah ketika Ustadz Amin keluar dari dalam rumahnya
Beliau langsung memberikan 2 gelas air putih dan keduanya diminta untuk menghabiskan air tersebut. "Kalau datang kemari jangan bawa-bawa demit, Mas," ujar Ustadz Amin sambil tertawa, lalu mengulurkan tangan sambil menyalami Dedi dan Mas Yanto. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Amin, Mas Yanto pun sangat terkejut tentunya. Dia tidak menyangka jika dirinya sedang mengalami gangguan dari makhluk tidak kasat mata. Setelah menyalami Mas Yanto dan juga Dedi, Ustadz Amin pun kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan tidak lama kemudian Ustadz Amin memberikan air putih dalam plastik bening kepada Mas Yanto dan memintanya pulang untuk memberikan air tersebut kepada istrinya. Sementara itu Dedi diminta untuk tetap tinggal untuk mengantar Ustadz Amin ke rumah Mas Yanto setelah waktu maghrib nanti. "Ini air, diminumin ke bini lu ya. Sisain dikit buat ngebasuh muka sampai kepala, tangan sama kaki, sama bagian punggungnya," ujar Ustadz Amin yang kembali membuat Mas Yanto terkejut. Iya Pak Ustadz, tapi bagaimana Pak Ustadz bisa tahu kalau saya datang ke sini buat minta bantuan ke Pak Ustadz?" Tanya Mas Yanto yang masih bingung karena hal itu. "Ceritanya panjang, ntar malam saya ceritain dah. Yang penting sekarang lu pulang dulu dah, kasihan bini lu no," balas Ustadz Amin yang membuat Mas Yanto langsung berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Mas Yanto pun langsung memberikan air yang diberikan oleh Ustadz Amin. Setelah memindahkannya ke dalam botol plastik, Mas Yanto pun lalu meminumkannya kepada Mbak Yuni, lalu membasuhkan air tersebut ke bagian wajah, kepala, punggung kaki, dan tangan Mbak Yuni. "Dingin Mas," ujar Mbak Yuni yang kembali merebahkan tubuhnya dan meminta Mas Yanto menyelimutinya. "Sabar ya Dek, sebentar lagi Pak Ustadz mau datang ke rumah ini," balas Mas Yanto yang sembari mengkhawatirkan istrinya. Perempuan muda yang masih berusia sekitar 27 tahun itu terlihat sangat lemah dengan tubuh yang sangat kurus sekali. Wajahnya yang selalu terlihat ceria, kini tampak murung dan juga pucat. Semangat hidup yang terus ditunjukkannya perlahan-lahan padam karena penyakit aneh yang kini dialaminya itu. Sekitar 15 menit berlalu, tubuh Mbak Yuni pun mulai menggigil kedinginan. Mas Yanto dan Desi yang berada di dalam kamar menemani Mbak Yuni pun merasa sangat khawatir dengan kondisinya tersebut. Sudah berlapis-lapis selimut yang digunakan oleh Mbak Yuni, tapi dia masih merasa sangat kedinginan dan tubuhnya kembali merasa nyeri dan sakit, seperti tertusuk-tusuk. Menjelang waktu maghrib, perlahan tapi pasti, keadaan Mbak Yuni pun membaik. Keringat mulai keluar dari dalam tubuhnya dan membasahi pakaian yang dikenakannya. Rasa nyeri dan sakit yang menusuk-nusuk tadi mulai menghilang dan Mbak Yuni pun dapat tertidur dengan sangat lelap. Sementara itu Dedi yang masih berada di rumah Ustadz Amin pun mulai merasa pusing dan mual. Tidak lama kemudian, Ustadz Amin pun menarik energi gelap yang ada di dalam tubuh Dedi dan menangkap sosok makhluk gaib yang hampir saja menyakitinya. Entah apa yang dilakukan oleh Ustadz Amin kepada Dedi di belakang tubuhnya, tapi setelah selesai mengusap-ngusap dan menepuk-nepuk punggungnya, Dedi pun lalu diberi botol air mineral kosong dan diminta untuk memegangnya. "Pegang nih. Terus lihat baik-baik apa isinya. Kelihatan gak Yung?" tanya Ustadz Amin yang dibalas tawa kecil Dedi. "Kosong Pak Ustadz," balas Dedi sambil tersenyum hingga barisan giginya terlihat jelas. "Baca Al-Fatihah dalam hati Yung," ucap Ustadz Amin, sambil mulai mengusap bagian atas kepalanya hingga ke bagian wajahnya. Tidak lama kemudian Dedi pun melempar botol air mineral yang tadi dipegangnya itu, sambil melompat karena terkejut. Dedi pun langsung menutup wajahnya dan berlindung di bagian belakang tubuh dari Ustadz Amin. "La ilaha illallah, lu ngapain sih?" "Cicing gerakan begitu," ujar Ustadz Amin yang kesal melihat tingkah Dedi. Itu Pak Ustadz, ada genderuwo di dalam botol," balas Dedi yang merasa sangat ketakutan. "Genderuwo di dalam botol lo takutin, giliran tadi ada di badan lu kagak takut. Dedi. "Yang bener Pak Ustadz, masa ada genderuwo di badan saya sih?" "Sekarang mending lu pulang dulu dah. Ntar habis maghrib lu kemari lagi ya. Anterin gua ke rumah mas-mas Jawa tadi." Sebelum azan Isya berkumandang, Dedi dan Ustadz Amin pun sampai di rumah Mas Yanto. Udara sejuk yang terasa di rumah itu pun perlahan-lahan berubah menjadi panas setelah Ustadz Amin berada di dalam rumah. "Astagfirullahaladzim, ganas juga ini ular kadut," ujar Ustadz Amin yang terus mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling ruangan tempatnya berada. "Mas, ambil wudhu dah, kita ngaji sekarang juga," imbu Ustadz Amin yang sudah selesai menetralisir energi gelap
yang ada di rumah Mas Yanto dan membuat pagar gaib setelahnya. Sekitar pukul 8 malam setelah selesai mengaji bersama, Mas Yanto, Dedi, dan juga Mbak Yuni mulai merasakan rumah Mas Yanto kembali sejuk. Hawa panas yang sedari tadi mengurung tempat itu menghilang dengan sendirinya setelah ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan di rumah itu. Habis ini kita ke warung ya. Yang ganggu bini lu udah balik lagi ke warung sekarang, ujar Ustadz Amin yang langsung disambut anggukan kepala oleh Mas Yanto. Emang ada yang sirik sama usahanya Mas Yanto, Pak Ustadz? Tanya Dedi dengan lugunya. Gimana ya? Bukan sirik atau iri sih, tapi bisa dibilang ada yang memanfaatkan kelemahan dari Mas Yanto sama istrinya. Balas Ustadz Amin sambil mengisap asap rokok gudang garam filter kesukaannya. Maaf Pak Ustadz, maksudnya bagaimana ya? Kok bisa memanfaatkan? Bukannya orang itu kesel atau marah karena usaha saya sedang maju? Intinya ada yang menggunakan penglaris yang sangat ampuh, dan yang orang mencari penglaris itu memang berniat menumbalkan istri Mas Yanto sama orang yang ikut bantu-bantu kerja di warung. Balas Ustadz Amin yang membuat Mas Yanto semakin bingung. Kok bisa sih Pak Ustadz? Kan yang pakai penglaris bukan saya. Kenapa istri saya yang mau ditumbalkan? Sebenarnya sih bukan cuma bini lu, tapi anak lu juga kena. Astagfirullahaladzim. Jadi, anak lu yang masih bayi emang udah diambil buat tumbal, Mas. Imbu Ustadz Amin yang membuat Mas Yanto sangat terkejut, bagaikan tersambar petir malam itu. Tapi insya Allah, nanti sukma anak lu bakal bebas lagi, Mas. Tapi orang itu yang bakalan gantiin anak lu, jadi tumbalnya. Sekarang mendingan bawa dah bini lu ke dokter, biar dapat perawatan yang layak. Lemes banget itu kelihatannya. Imbu Ustadz Amin sambil memandang ke arah Mbak Yuni, yang memang sedang terbaring lemah ditemani oleh Desi. Iya Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz, ke warungnya sama siapa? Balas Mas Yanto yang merasa tidak enak meninggalkan Ustadz Amin dan membiarkannya ke warung sendirian. Kan ada Bang Dedi. Biar saya sama dia yang beresin masalah warung. Yang penting saya bisa masuk ke dalam warungnya ya. Balas Ustadz Amin meyakinkan Mas Yanto. Malam itu juga Mas Yanto pun mencari taksi untuk membawa Mbak Yuni ke rumah sakit terdekat yang ada di daerah Permata Hijau. Sementara itu Ustadz Amin langsung diantar oleh Dedi ke warung milik Mas Yanto dan Mbak Yuni di sebuah gang yang sering disebut dengan Pasar Kaget itu. Menurut cerita Dedi, malam itu adalah malam yang tidak mungkin dapat dilupakannya. Bagaimana tidak? Dedi yang belum pernah melihat makhluk-makhluk astral yang tidak kasat mata itu harus dibuat gemeter ketakutan karena penampakan-penampakan dari sosok-sosok makhluk gaib tersebut. Dengan memutar tasbih yang ada di tangan kanannya, Ustadz Amin terlihat terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir jin-jin penglarisan yang ada di warung milik Mas Yanto dan warung milik Bu Ningsi. Dengan penuh keyakinan, Ustadz Amin pun mulai menyerang sosok-sosok makhluk yang ternyata membuat dagangan di warung Mbak Yuni atau Mas Yanto dan juga warung Bu Ningsi selalu ramai pembeli. Setelah terus menyerang dan berusaha mengusir makhluk tersebut, Ustadz Amin yang sudah bermandikan keringat itu akhirnya keluar dari dalam warung. Seraya mengucapkan syukur dan meminta untuk menutup kembali warung tersebut. Alhamdulillah Yung, cincin perewangan itu mau pergi juga dari warung ini, ujar Ustadz Amin sambil mengusap keringat di wajahnya dengan sapu tangan yang diambil dari saku celananya itu. Saya masih bingung Pak Ustadz. Yang melakukan pesugihan itu siapa sih Pak Ustadz? Masa iya Mas Yanto nyari penglarisan ke dukun? Orang istrinya sakit aja dia kebingungan kok. Tanya Dedi yang merasa sangat penasaran. Udah, ntar aja gue ceritain di rumah gue sambil ngopi. Kalau di sini gue takut ada jin yang nempel ke badan lu. Balas Ustadz Amin yang membuat Dedi bergidik ngeri. Sesampainya Dedi di rumah Ustadz Amin, beliau pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Yanto dan istrinya. Jadi ternyata sewaktu Mbak Yuni bekerja membantu Bu Ningsi berjualan di pasar, warung milik Bu Ningsi belumlah ramai dan besar. Tapi setelah beberapa bulan warung Bu Ningsi pun mulai ramai pembeli. Hal itu dikarenakan penglaris yang diberikan oleh seseorang kepada Bu Ningsi dengan syarat-syarat tertentu. Dan syaratnya itu tentunya adalah tumbal dari nyawa seseorang. Karena tidak ingin mengorbankan keluarganya, maka Bu Ningsi pun memberikan modal kepada Mbak Yuni dan memintanya untuk mengelola warung sendiri tepat di sebelah warung milik Bu Ningsi. Atas kesepakatan yang dibuat Bu Ningsi dengan seorang dukun pemberi penglaris itu, maka Bu Ningsi pun berniat menumbalkan Mbak Yuni.
Setelah kesepakatan tercapai, Mbak Yuni pun mulai membuka warung miliknya sendiri dengan modal yang didapatnya dari hasil bekerja sama dengan Bu Ningsi. Setelah usaha dagang Bu Ningsi dan juga Mbak Yuni semakin ramai, dan selalu laris manis setiap harinya, bersamaan dengan itu, Mbak Yuni pun mengandung dan melahirkan bayi perempuan. Dan entah mengapa, bayi perempuan lucu itulah yang lebih dulu dijadikan tumbal untuk menggantikan Mbak Yuni yang sebelumnya telah dipilih oleh Bu Ningsi. Hal itu dapat dibuktikan dengan dibukanya warung baru di dua tempat berbeda setelah kematian bayi perempuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Mbak Yuni dan juga Mas Yanto. Seiring berjalannya waktu, perjanjian yang sedari awal dibuat pun kembali berjalan. Dan hal itulah yang membuat Mbak Yuni jatuh sakit hingga perlahan-lahan tubuhnya pun habis menjadi kurus kering. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar gak nyangka Pak Ustadz, ujar Dedi yang merasa sangat terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Amin. Ya begitulah kira-kira, untungnya belum terlambat. Kalau istrinya Mas Yanto lewat, elu dah yang nyusul dia selanjutnya, Yung. Balas Ustadz Amin yang membuat Dedi menelan ludahnya karena terkejut. Beberapa hari berlalu dari kejadian malam itu, kondisi Mbak Yuni pun mulai membaik. Walau sempat dirawat selama 2 hari di rumah sakit yang ada di daerah Permata Hijau, perlahan tapi pasti kesehatan Mbak Yuni pun membaik. Setelah dapat kembali beraktivitas, Mbak Yuni pun mengajak Mas Yanto untuk bersilaturahmi ke rumah Ustadz Amin. Saat itu Mbak Yuni belum sempat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Ustadz Amin. Selain itu Mbak Yuni pun hendak menanyakan tentang warung sayur itu. Kagak apa-apa, lanjutin dan usaha dagang lu berdua, insya Allah aman dah, ujar Ustadz Amin yang membuat Mbak Yuni merasa sangat senang mendengarnya. Entar juga orang yang main-main sama makhluk gaib itu bakal kena akibatnya. Setelah kondisi kesehatannya benar-benar pulih, Mbak Yuni pun kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dia pun kembali berjualan sayur-sayuran di pasar kaget, yang memang masih sangat ramai pembeli hingga saat ini. Tetapi selama beberapa hari Mbak Yuni berada di warungnya, dia belum juga bertemu dengan Bu Ningsi. Padahal biasanya Bu Ningsi selalu berada di warungnya sedari pukul 6 pagi. Beberapa hari berikutnya Mbak Yuni dan juga Mas Yanto pun dikejutkan dengan kabar sakitnya Bu Ningsi. Dan pada hari itu juga, Mbak Yuni mengajak Mas Yanto untuk menjenguk Bu Ningsi di rumahnya. Betapa terkejutnya Mbak Yuni dan juga Mas Yanto tatkala bertemu Bu Ningsi di rumahnya. Perempuan parubaya dengan tubuh gemuk itu kini terlihat kurus dan terbaring dengan lemah. Selain itu di sekujur tubuhnya terdapat lebam-lebam berwarna biru kehitaman yang sama persis dengan yang ada pada beberapa bagian tubuh Mbak Yuni serta bayi perempuannya yang sudah meninggal. Tidak ingin berburuk sangka kepada orang yang telah berjasa dalam hidupnya itu, Mbak Yuni pun tetap mendoakan kesembuhan untuk perempuan yang sudah dianggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Akan tetapi tidak sampai 1 minggu dari kedatangan Mbak Yuni dan Mas Yanto ke rumah Bu Ningsi, kabar duka pun datang menghampiri pasangan suami istri yang masih berjualan di pasar kaget pagi itu. Kabar duka yang menggemparkan pasar itu datang dari kediaman Bu Ningsi yang mengabarkan kematiannya. Setelah kematian Bu Ningsi, Mbak Yuni pun merasa sangat tertekan dengan gangguan-gangguan yang dialaminya. Selama 7 hari setelah kematian Bu Ningsi, Mbak Yuni selalu mendengar suara Bu Ningsi menangis meminta tolong dan terkadang merintih kesakitan. Selain itu Mbak Yuni pun selalu bermimpi ditemui oleh Bu Ningsi dan diminta untuk menemaninya. Salah satu mimpi yang menurut Mbak Yuni menakutkan adalah dia dan almarhum anak perempuannya dibawa oleh beberapa manusia yang bertelanjang dada dan tubuhnya dipenuhi bulu coklat kehitaman. Selain itu yang paling menyeramkan adalah orang-orang itu berkepala binatang menyeramkan dengan berbagai macam rupa. Tubuh Mbak Yuni pun dipaksa untuk ikut bersama mereka, sambil terus diminta berjalan mengikuti langkah kaki dari Bu Ningsi. Mbak Yuni pun sempat beberapa kali dicambuk dan diseret oleh makhluk-makhluk menyeramkan itu. Beruntungnya saat itu Mas Yanto langsung meminta tolong Dedi untuk memanggil Ustadz Amin. Dan betapa terkejutnya beliau ketika mengetahui apa yang sedang terjadi dengan Sukma dari Mbak Yuni. Setelah Ustadz Amin berjibaku dalam sebuah pertarungan di alam lain, akhirnya Sukma Mbak Yuni pun dapat kembali ke tubuhnya. Dan setelah mimpi mengerikan yang dialaminya itu, Mbak Yuni pun jatuh sakit selama beberapa minggu. Selain itu hal yang sangat memilukan pun terjadi kepada Mas Yanto serta Mbak Yuni.
Mereka berdua harus merelakan warungnya habis terbakar bersama warung milik Bu Ningsi yang tepat berada di sebelah warung milik Mbak Yuni itu. Setelah Mbak Yuni kembali pulih seperti sedia kala, dia dan suaminya pun mencoba peruntungan baru dengan memulai usaha yang minim dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Mbak Yuni dan Mas Yanto pun akhirnya membuka usaha pembuatan bakpia yang hingga saat ini masih berjalan dan terus berkembang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.